Nah, kita akan membahas apa maksud Tuhan dalam hukum yang keempat ini, mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya akan membawa kita kepada pola pikir di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, dan pada hari ketujuh engkau harus bekerja. Lalu diberikan contoh, sebab Tuhan telah bekerja 6 hari, dan pada hari ketujuh dia berhenti dari pekerjaan. Lalu itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Itu yang terjadi di dalam hukum yang keempat. Nah, kita akan melihat apa maksud Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Teman-teman, hari Sabat itu jatuhnya memang hari Sabtu, ya. Jatuhnya hari Sabtu, tetapi hari Sabat kita di masa sekarang ini adalah di hari Minggu. Dan saya tidak ingin mengajak kita untuk membicarakan hal itu lebih dalam karena punya konteks yang sangat jauh dan itu sudah diperdebatkan. Tapi saya ingin mengajak kita supaya kita melihat hari Sabat itu adalah jatuhnya pada hari ke-7, dan kalau kita ukur dari harinya kapan, itu jatuhnya hari Sabtu. Tetapi menurut apa yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kita beribadah hari Minggu karena sekaligus merayakan hari kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, dan kita juga melihat para rasul mereka beribadah, berdoa, bersekutu kepada Tuhan itu pada hari Minggu. Nah, mereka tidak menunjukkan mereka beribadah hari Sabtu, tetapi menunjukkan ibadah hari Minggu, dan itulah yang harus kita teladani ketika para rasul beribadah di hari Minggu. Nah, kita akan melihat ketika Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, apa maksudnya? Nah, teman-teman, saya mengutip di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13, 14 dan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat yang 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Lalu ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, Tuhan berkata demikian, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Di sini, Tuhan mengatakan aku jijik, aku benci, bahkan di dalam pertemuanmu itu, aku tidak inginkan. Lalu kalau kita perhatikan di dalam hukum ini, teman-teman, sementara Tuhan sendiri mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini ada satu kontras yang perlu kita selidiki. Apa persoalan yang terjadi di dalam Yesaya ini, sehingga Tuhan mengatakan, aku benci, aku jijik, bahkan aku tidak mau mendengarkannya itu. Rupanya ketika orang Israel merayakan hari raya, termasuk Sabat, kehidupan mereka, persembahan mereka, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka hidup dalam dosa, mereka nggak sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan katakan, tanganmu itu penuh dengan darah. Maka Tuhan katakan, aku benci ibadah hari Sabatmu. Jadi, bukan berarti ketika Tuhan mengatakan dalam hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu di dalam Yesaya pasal 13, 1 ayat 13, Sabat atau hari raya pertemuan, kata Tuhan katakan Tuhan benci. Bukan berarti Tuhan benci kepada hari Sabat itu. Tetapi orang yang merayakan Sabat itu tidak betul-betul merayakan Sabat dengan sungguh-sungguh. Mereka justru merayakannya dalam kekejian bagi Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa, ada satu ketidaksungguhan di dalam hati
setiap orang Israel saat mereka merayakan Sabat. Nah, itu menjadi koreksi bagi kita. Teman-teman, ketika kita merayakan Sabat, bagaimana kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan? Saya sangat tahu bagaimana situasi kondisi kita yang sedang dilanda oleh pandemi ini. Kita melihat ini adalah sesuatu yang sangatlah tidak enak yang kita alami, tetapi perlu kita dapat lihat makna di balik keadaan yang tidak enak ini, teman-teman. Saya ingin memberikan satu pertanyaan refleksi untuk kita. Kalau tadi saya katakan Tuhan memberikan satu perintah, ketika Tuhan memberikan deklarasi atas dirinya sebagai Tuhan, lalu Tuhan memberikan perintah di dalam hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka saya ingin mengoreksi dan memberikan satu refleksi pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana ibadah kita selama masa pandemi COVID-19 ini? Teman-teman, kalau di tempat pelayanan saya, kita tidak melakukan ibadah online. Ibadah online kita tidak kerjakan karena memang ada pertimbangan-pertimbangan banyak hal yang saya ambil dan kita ambil sebagai pengurus sehingga kita dapat melakukan ibadah online. Akhirnya kita bagi dan kita tetap ibadah tatap muka karena memang situasi kita di tempat ini memang masih dapat kita lakukan. Tidak samalah dengan keadaannya di kota. Teman-teman, bagaimana ibadah Anda selama masa pandemi di dalam ibadah online? Jujur saya perhatikan ibadah online di GKSIA Kota Bengkulu lewat YouTube atau juga lewat Facebook. Saya beberapa kali menyaksikannya dan ketika pertama kali ibadah online terjadi, saya melihat ada satu antusias yang sangat besar dan semangat dari seluruh jemaat. Dan itu adalah satu apresiasi yang saya sangat berikan. Tetapi sesudah selanjutnya, minggu ke selanjutnya, dari yang tadi semangat, mulai berubah menjadi tidak konsisten. Ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan banyak hal. Bisa saja karena situasi paket, bisa saja karena situasi kita ada yang bekerja. Tapi saya ingin melihat apakah ketika di dalam masa pandemi ini, betul-betul ketika kita sampai kepada hari Sabat itu, kita rayakan, kita kerjakan dengan baik atau tidak. Saya melihat memang mula-mula kita semangat, tapi berubah menjadi tidak konsisten. Bahkan akhirnya lebih parahnya lagi adalah kita tidak ibadah sama sekali. Mungkin ada yang tidur di hari Minggu. Ketika orang sudah ibadah online, kita masih tidur. Dan bisa saja orang tidak tidur, tapi ada juga orang yang bekerja. Ada banyak hal yang menjadi alasan sehingga ibadah hari Minggu ini akhirnya dilalaikan oleh banyak orang. Tapi teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk melihat arti sesungguhnya dari Sabat ini. Ketika Tuhan mengatakan Dia adalah Tuhan, itu berarti ketika Dia memberikan satu perintah, maka perintah yang diberitakan, yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung, kita harus kerjakan. Kita harus lakukan itu. Bagaimanapun bentuk keadaannya. Nah, ketika bicara soal online, itu berarti kita juga harus bicara soal pengorbanan untuk kita boleh beribadah. Teman-teman, saya jujur tidak memaksa kita untuk melakukan ibadah online. Tetapi paling tidak ketika kita sampai kepada hari Minggu ini, Sabat itu betul-betul kita rayakan bersama-sama. Betul-betul kita luangkan waktu kita bersama-sama. Karena menurut saya simpulkan di dalam hukum keempat ini adalah ini menjadi hukum yang sangat penting supaya setiap orang percaya, khususnya anak-anak muda, dapat menyediakan waktu khusus untuk melayani Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Ini sangat penting karena ini adalah perintah Tuhan. Teman-teman, saya ingin sedikit mengajak kita berpikir untuk melihat penjelasan mengapa hari Sabat itu menjadi sesuatu yang penting. Teman-teman, ada banyak orang mempersoalkan hari Sabat. Tapi saya mau katakan, arti dari Sabat itu bukan harinya,
tetapi Sabat itu sendiri. Jadi, untuk mencapai hari Sabat itu, kita harus melalui hari-hari tentunya. Nah, teman-teman, hari ini itu menunjukkan Allah yang memiliki hari itu. Karena Allah sendiri pemilik dari hari-hari itu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau orang mempersoalkan hari, harus beribadah hari Sabtu. Tetapi mengabaikan Sabat, itu sesuatu yang tidaklah benar. Saya ingin mengajak kita melihat, jangan persoalkan hari, tetapi pikirkanlah arti daripada Sabat itu sendiri. Jadi arti Sabat itu adalah berhenti atau beristirahat dari setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan selama 6 hari. Nah, saat kita beristirahat, disitulah kita akan meluangkan waktu untuk kita boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi, kita harus pahami arti Sabat itu. Tuhan Allah saja bekerja, menciptakan langit dan bumi. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7, dia beristirahat dari pekerjaannya. Maka ketika Tuhan izinkan kita pun melalui hari-hari, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja di rumah. Tetapi selama 6 hari kita bekerja, marilah kita pikirkan hari Sabat itu untuk kita dapat luangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang pendeta yang bernama Stephen Tong. Hari Sabat itu adalah the day of the Lord. Hari Sabat itu adalah the day of the Lord. Hari Sabat itu adalah hari miliknya Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah hari miliknya Tuhan. Mari berikan hati, buka setiap hati pikiran agar kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan menyimpulkan dari setiap apa yang sudah saya sampaikan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan hukum di dalam hukum Taurat ini, dan Tuhan mendeklarasikan diri secara langsung, akulah Tuhan. Maka sebagai ciptaan yang mendengarkan deklarasi daripada Tuhan, mari kita luangkan waktu untuk kita datang menunjukkan kehormatan kita dan ketundukan kita terhadap Tuhan ini. Dan kita luangkan waktu bersama-sama untuk Tuhan. Sekarang pemerintah mencanangkan untuk new normal. Saya tidak tahu kapan kita akan beribadah bersama-sama di gereja dengan protokol-protokol. Tapi selama belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, pikirkanlah, apakah selama ini saya sudah meluangkan waktu ketika sudah bekerja selama 6 hari, dan pada hari Sabat itu betul-betul waktu itu saya berikan untuk Tuhan. Saya percaya kiranya kita semua, teman-teman pemuda-pemudi yang saya kasihi, yang jauh, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya dalam situasi pandemi ini, kita tetap punya kerinduan yang sama untuk kita punya waktu di hari Sabat, beristirahat, melayani Tuhan, atau bersekutu kepada Tuhan, menjalin, membangun relasi dengan Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan juga sharing yang dapat saya sampaikan dari Pulau Bangka ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam sehat dari saya, Eker Salgo. Kiranya kita semua pemuda-pemudi dari Bengkulu dan teman-teman yang dimanapun berada, kita ada dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau sudah memberkati kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu mendengar firman Tuhan dalam keterbatasan ini.
Tuhan, dialah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan dalam keterbatasan hamba. Seluruh teman-teman yang mendengarkannya, kiranya dapat diberkati dan kami semua hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.